Excel, SPSS. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjut ke uji beda. Dengan hasil belajar yang sama, berarti ini kelompok 4, pakai skripsi juga ya. Ambil data skripsi. Hasil belajar. Oke. Nah, dengan data hasil belajar, saya pakai data saya sendiri yang tadi. Saya kopas saja. Totalnya juga. Nah, ini adalah uji beda kan taraf keseluruhan. Nah, kalau uji beda dibikin batas atas sama batas bawah, perbedaan responden yang mampu menjawab soal sama yang kurang mampu dan yang sedang. Jadi dibikin kayak 3 kelas gitu. Jadi ada batas atas, tengah, sama bawah. Kebetulan responden saya itu ada 22. Jadi saya bagi kelasnya perkiraan aja. Ya. Atau pakai rumus. Bisa nggak ya? Tapi lama lah. Saya pakai perkiraan. Karena ini 22, jadi kalau dibagi 3 ya kira-kira 7 ya. 7 jadi dibikin 3 tipe. Atas, tengah, sama bawah. Masing-masing yang atas saya bikin 7, yang bawah juga saya bikin 7. Yang tengah sisanya. Jadi ini saya blok biar berwarna, biar bisa ngebedain lah antara kelas atas sama kelas yang lain. Saya ganti warnanya, yang atas 7 responden, yang bawah juga 7 responden. Sisanya yang tengah. Berarti kan tengahnya itu sekitar 8 ya. Oke. Ini atas, tengah, bawah. Oke. Terus, oh ya sebelum, sorry, saya lupa ngejelasin, skip step. Di kolom total ini kan udah ada jawaban benar mereka. Ini diurut dulu. Jadi pertama di blok, terus klik sort, largest to smallest. Ya, atau smallest to largest juga nggak apa-apa, tapi nanti di kelasnya diganti yang bawah ada di sini. Nah, ini tadi saya nge-sortnya dari atas ke bawah ya. Jadi nge-sortnya yang largest to smallest. Klik expand selection, sort. Nah, nanti dia urut nih dari yang nilai tertinggi sampai yang paling rendah. Nah, terus ditandain yang atas, tengah, sama bawah. Di rumah saya azan. Break dulu ya, 5 menit.
Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai SPSS. Oh, nggak, masih Excel ya. Excelnya, nah ini Excelnya uji beda.
Fungsinya uji beda itu apa? Uji beda itu buat eh, mengetahui variasi jawaban dari setiap responden. Kalau misalkan jawabannya benar semua ya, berarti semuanya udah bisa. Ya udah nggak usah diteliti. Berarti tidak ada heterogen jawabannya gitu. Kalau bisa atau usahakan hasilnya itu bervariasi. Ada kelompok atas, kelompok tengah, sama ada kelompok bawah. Saya sih jarang menemukan kelas yang benar-benar nilainya bagus semua gitu. Kayak kelas, misalnya kelas statistika ini gitu. Apa benar hasil PTS semuanya dapat 100? Enggak kan? Jadi ada variasinya di situ. Ada yang nilainya 100, ada yang nilainya 80, 70, ada yang 50 ke bawah. Nah, itu kan hasil belajar atau hasil apa namanya? Asesmen sumatif ya. Karena sumatif itu kan dilakukan di akhir atau di tengah. Sisanya formatif kayak tugas, kuis. Nah, ini kita bagi dulu ya. Kelompoknya jadi atas, tengah, dan bawah. Setelah itu bergantung pada jumlah respon. Kalau misalkan respondennya 30 ya bikin aja 10, 10, 10 gitu ya. Jadi tetap dibikin tiga kelompok. Kelompok atas, tengah, sama bawah. Nah, di bawahnya, di sini, kelompok atas sama kelompok bawah diketik. Kelompok atas sama kelompok bawah. Setelah itu, ini kita bikin jumlah. Jumlah dari yang kelompok atas ya. Jumlah benar dari yang kelompok atas. Jadi, sama dengan sum, buka kurung, di blok dari yang responden satu soal satu ke responden ketujuh pada kelas atas. Kita enter. Biasanya kalau kelas atas banyak benernya. Karena kan tadi udah diurut ya. Yang atas tuh yang istilahnya yang pinter-pinter. Nah, ini kita drag karena sum ya nggak usah pakai dolar lah. Biasanya sum nggak terlalu mencari data yang akurat. Biasanya yang butuh simbol dolar itu yang nyari rumus kayak tadi korelasi, varians, itu kan rumusnya banyak. Nah, ini kita drag di kelas atas tadi sesuai dengan jumlah pertanyaannya. Nah, sekarang yang kelompok bawah sama dengan sum juga buka kurung. Kelompok bawah itu yang ini, yang kurang, saya kurang hasil belajarnya kurang ya. Di sum, di drag respondennya 16 sampai 22, enter. Setelah itu kita drag lagi ke kanan sesuai dengan jumlah soal atau jumlah pertanyaan dari asesmen tersebut. Nah, setelah itu ini kita masukkan rumus. Rumusnya ada nggak ya di skripsi ya? Rumus uji beda. Uji daya pembeda. Oh, dia nggak mesti rumus. Biasanya ada di buku ya. Coba saya cek di buku Sujana. Rumus tadi ya, uji daya beda sama rumus taraf kesukaran ya. Yang punya bukunya boleh bantu saya halaman berapa kalau rumus. Taraf kesukaran uji daya beda. Ada rumusnya nggak? Gitu.
Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti nanti coba cek di buku Sugiono. Di bukunya ini nih Sundayana, tapi saya nggak ada file nih. Oke, rumusnya. Terus saya cek dulu deh di Sugiono ya, coba ya. Hmm, Bentar, sini. Udah punya banget sih. Rumus taraf kesukaran. Ada ya? Nggak ada. Tapi kita cari di Google dulu. Rumus, bukan taraf uji daya beda ya. Nah ini, harusnya di buku sih. Berarti harus di buku nih ya. Sementara saya ambil dulu dari sini. Taraf kesukaran itu adalah kelompok atas dibagi 7. 7 itu adalah jumlah responden yang ada di kelas atas. Dikurangin jumlah benar pada kelompok bawah dibagi dengan jumlah responden pada kelompok bawah, yaitu 7. Kebetulan sama-sama 7 ya. Sama dengan enter. Terus di drag. Nah, setelah di drag, kita analisis. Kita lihat di sini. Nah ini, daya beda. Jadi usahakan daya bedanya itu bagus. Karena ada perbedaan dalam menjawab soal. Nggak semuanya jelek, nggak semuanya bagus. Jadi cukup dan bervariasi. Ya. Di sini koefisien daya beda kalau nilainya kurang dari 0 sangat jelek. Antara 0 sampai 20 itu jelek atau kurang bagus gitu ya. Jelek sih. Bahasanya kurang ini. Tapi kalau dari bukunya begitu ya sudah. Terus cukup nilainya 0,2 sampai 0,4, baik itu 0,4 sampai 0,7 dan sangat baik itu 0,7 sampai dengan 1. Kita cek di Excel tadi. Nah, di sini
Daya bedanya ada cukup, ada baik, ada cukup. Nah, ini kan bervariasi ya. Jadi nggak baik semuanya, nggak tidak baik semuanya, nggak. Situ lebih mayoritas cukup-cukup. Nah, ini berarti bisa dijadikan instrumen penelitian. Ya, hasil uji beda bervariasi, maka instrumen dikatakan layak untuk dilakukan penelitian atau sebagai layak untuk digunakan sebagai alat ukur penelitian. Ya, itu Excelnya. Gimana SPSS? Kita ini tadi uji beda ya. Bisa saya dulu. Uji beda juga SPSS. Sini ada tutorialnya juga ya. Uji beda. Nah, ini. Oke. Nah, uji beda yang tadi datanya kita copy paste. Copy. Jawabannya aja. Kita paste. Nah, variabel data kalau mau diganti juga boleh. Soal 1, soal 2, soal 3, dan seterusnya ya. Nah, setelah itu kita lakukan analisis. Tadi caranya adalah analyze, scale, reliability analysis. Analisis, scale, reliability analysis. Kita drag atau kita pindahkan semua butir soal 1-39. Terus kita klik statistik, centang item, scale, sama scale if item deleted. Klik statistik, item, scale if item deleted. Klik continue, klik OK. Sekarang kita cek nilainya tadi di Excel itu 0,429, 0,71, 0,429. Di mana letaknya? 0,429. Nah, ini ada selisih dikit nih. Harusnya di sini ya. Selisihnya itu sekitar, misalkan nomor 1 0,429. Ini 0,464. Jadi selisihnya 0,07. Kemungkinan rumusnya nih, atau angkanya pembulatan nggak nih? Jauh banget kalau pembulatan nih. Tapi angkanya mendekati 0,624, 0,429. Kalau di SPSS 0,386, 0,533, ini 0,571. Ya masih sesuai ininya ya, kriterianya. Cukup. Jadi kan kriterianya itu kalau cukup itu antara 2 sampai 0,4. Terus sampai 0, ini berarti cukup. Terus kalau baik itu 4 sampai
0,7 ini berarti baik. Nah, coba kalau di SPSS. Yang pertama itu 0,4. Baik ya? Sama nggak kayak di Excel? Cukup. Coba lihat. Cukup itu 0,2. Oh, ininya nih kayaknya saya salah deh formnya. Kalau cukup itu 0, oh enggak, udah benar. Di atas 0,4 cukup ya. Ini yang di SPSS. Nah, cukup juga sama. Yang penting hasil ininya, hasil keterangannya. Berarti yang pertama, soal pertama itu cukup. Soal kedua tuh 0,624. Ini 0,71. Berarti 0,6 itu masih baik ya. Jadi kurang lebih sama lah hasil ininya, hasil deskriptifnya. Cukup baik, kurang ya, atau sangat jelek. Jelek dari buku nih Sundayana, ya udah ikutin aja. Oke, itu dia tadi uji beda dari SPSS. Berarti kelompok berapa nih? Uji beda. Kelompok 4. Ambil data skripsi hasil belajar. Bisa? Kelompok 4? Oke. Ya. Lanjut nggak nih? Sampai jam berapa sih? Tadi kita telat ya? Sampai jam berapa? PJ, Erna, Biu, 3.20, Iqbal. Bu. Hah? 3.20. Oh, berarti udah lewat ya? Ya deh. Normalitas belum, homogenitas belum. Linearitas. Ini filenya saya kirim aja kali ya. Tapi kan ini kalian presentasi yang minggu depan tuh 1-5. Oh, yang normalitas nih. Normalitas itu sebenarnya pakai data tesis saya juga.